trauma dari dada ke atas. Itu kamu udah harus jelas dia cedera trauma cervical. Jadi kan kamu nggak boleh memanipulasi kepalanya kan. Kalau misalnya kamu curigai trauma cervical, berarti kamu mau pakai buat buka airway-nya pakai apa? Geotras. Ada yang mau nyoba geotras? Coba aja nggak apa? Nggak salah di Nah, kalau misalnya ini ibaratnya dia nggak ada trauma cervical ya. Kalau kita di anestesi, kita kan sistemnya ABC. Jadi kita tapi nggak boleh meninggalkan C-nya. Jadi kita biasanya gini. Kita dengerin ini, kita raba ini, sini. Kita sambil gini, tulisan feel, ya pengembangan dada sama kita ngerasain dia nafas atau enggak, kayak gitu. Nah, karena kalau kita mau sebelum waktu kita RJP, kita mau ngasih bantuan, kita kan harus pastiin airway-nya clear. Nah, terus kalau misalnya ternyata dia airway-nya nggak clear, udah kita buka. Karena pada kasus apa pasien bisa nggak sadar masalah airway? Pasien tersedak. Kalau dia itu penyebab res kalau 5H. Kalau dia tersedak, dia kan pasti pertama kalau misalnya dia tersedaknya kan tersedak itu kan dia ada obstruksi. Obstruksinya itu parsial atau yang total. Nah, kalau total lama-lama dia nggak ada oksigen, lama-lama dia bisa shutdown kan, pingsan. Kayak gitu. Nah, makanya pas kita raba itu pasien nggak sadar nih. Sistem cara ngaktifinnya dia penilaian cepat kesadaran pasien itu namanya AFPU. Namanya apa? Alert. Nah, dia jelas kalau alert nggak mungkin kan. Alert kan dia waspada penuh kayak kita kayak gitu. V-nya Verbal. P-nya Painful. U-nya Unresponsive. unrespon. Nah, kalau kita mau panggil satu-satu pak gitu, biasanya kelamaan. Langsung pak langsung pegang aja. Jadi jangan terlalu pelan. Kalau terlalu pelan dia nggak bangun juga. Karena kan rangsang nyeri kan sebenarnya. Langsung gini, terus habis itu aktifkan, kamu pastikan pasiennya pada posisi aman di lokasi yang aman pasien, aman penolong. Itu sebenarnya harusnya diomongin waktu OSC. Pastikan pasien pada posisi terlentang di tempat yang aman pasien, aman penolong. Kalau misalnya pasien di tengah jalan dia harus diamankan dulu. Terus sambil panggil bantuan, aktifkan sistem emergency, panggil bantuan. Pak, tolong di sini ada pasien tidak sadarkan diri. Kayak gitu. Pasien tidak sadarkan diri, tolong telepon rumah sakit terdekat atau 119. Katakan di sini ada pasien tidak sadarkan diri, saat ini sedang dilakukan resusitasi. Kemudian tolong bantu ambilkan alat-alat emergency yang tersedia kalau saya di bandara ya tolong ambilkan alat emergency. Tapi kalau misalnya di jalan raya ya mau ambilkan kemana kan nggak bisa ya. Jadi tergantung settingan kasusnya. Kalau di rumah sakit ya minta perawatnya buat ambil pasang monitor, ambilkan alat-alat emergency. Itu kalau yang di Megacode ACLS kayak gitu. Jadi tergantung settingannya nanti kamu ubah sendiri untuk selalu pasti akan ada sistem mengaktifkan sistem emergency. Tergantung latar belakangnya, lokasinya di mana. Gitu. Kalau di jalan raya ya berarti panggilan ambulans aja bawa alat-alat emergency. Gitu. Sampai alat emergency itu tersedia, baru kan nanti kamu bisa pakai alat-alat itu kan. Terus kan di jalan kamu nggak mungkin pakai cuff gitu kan. Nah, berarti kan harus mode to mode. Ya, dulu sih aku juga latihan itu, makanya OSC mode to mode sampai ini dadanya kembang. Gitu. Kalau mode to mode ya head chin lift, buka. Tapi kalau ini nggak boleh dilakukan pada pasien yang curiga cervical injury. Nah, ini sambil ditiup 2 kali, dilihat pengembangannya kayak gitu kan. Kalau udah langsung FCP lagi.
Yang high quality CPR, tahu nggak high quality CPR? Apa aja high quality CPR? Frekuensi kedalaman 5 sampai 6 cm. Recoilnya sempurna. Minimal recoil sempurna. Recoil sempurna. Minimal interupsi. Di itu terakhir. 30/2. Oh, 30. Gitu. Ada 5 high quality CPR. Nah, kalau OC emang lebih bagus lagi kalau bisa nyebutin itu. Kalau nggak panik ya. Kayak gitu. Karena kan kamu jelas tahu kan, oh berarti kamu high quality CPR itu kan kecepatanmu gitu. Kalau dulu kita sambil nyebutin, jadi kita RJP sambil nyebutin high quality CPR, kita masukin high quality CPR, ya itu tadi semuanya 5-5-nya disebutin. Terus habis itu kalau misalnya kan tadi, berarti kalau misalnya di bandara dia jelas ada AED. Bahwa AED di sini, AED itu kan sebenarnya buat orang awam ya, karena dia bisa langsung kamu tempel aja di sini, dia sudah langsung mendetek sendiri iramanya apa, shockable atau non shockable. Maka bija jantung, lanjut. Awas kita mau dua penolong berapa perbandingannya? 3/5. Nah, terus ini tambahan aja ya. Kan kalau ini kan topiknya BHD. Kalau yang udah on ETT itu berarti dia kan udah advance ya, udah lanjut. Kalau lanjut itu nggak pakai hitungan 30/2 lagi. Ini tambahan aja sih. Satu semua jalan masing-masing sendiri-sendiri. Kayak ini kadang perawat aja lupa. 30/2 padahal udah on ETT. Ya, terus habis itu ini EKG sama AED udah datang. Kamu pasangnya di mana? Lagi sentinya. Di sini ada gambarnya nggak sih? Ada dong. Apex. Halaman berapa? Apex kiri sama apex sisi sternum bagian kanan. Apex. Apex paru, apex paru, apex jantung. Coba contohin geotras. Ininya di Yang di rahangnya bahkan. Rahangnya dibuka diangkat. Jauh.